Setiap manusia di muka bumi ini pasti akan melewati masa-masa sulit. Entah itu berupa kehilangan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, atau penderitaan yang terasa begitu berat. Namun, tahukah kita bahwa tidak ada satupun ujian yang datang tanpa alasan? Tidak ada satupun cobaan yang Allah turunkan tanpa tujuan. Sahabat cahaya kalbu, setiap ujian hidup sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang dibungkus dalam sesuatu yang mungkin tampak pahit. Ia tampak seperti luka, padahal di dalamnya tersembunyi penyembuhan. Ia terasa seperti kehilangan, padahal di baliknya ada pemberian yang lebih besar. Dan di setiap air mata yang menetes karena kesedihan, sesungguhnya tersimpan sebuah hadiah. Hadiah tersembunyi dari Allah. Bab 1. Ujian adalah tanda cinta dari Allah. Kita seringkali bertanya dalam hati, kenapa aku yang diuji? Kenapa hidupku terasa berat? Kenapa seolah semua orang bahagia, sementara aku harus menanggung kesedihan ini? Namun, jika kita mau merenung, kita akan menyadari bahwa ujian adalah salah satu tanda cinta dari Allah kepada hambanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Artinya, jika hidupmu sedang diuji, bukan karena Allah membencimu, tapi justru karena Allah sedang memperhatikanmu dengan penuh kasih. Ia ingin membersihkan hatimu, menguatkan imanmu, dan mendekatkan dirimu kepadanya. Kadang, manusia hanya akan benar-benar mengingat Allah ketika berada di titik terendah, ketika harta tak lagi menolong, ketika teman menjauh, ketika harapan seakan hilang. Di saat itulah, kita mulai menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan berkata lirih dalam doa, "Ya Allah, aku lemah, aku butuh Engkau." Dan di momen itulah Allah tersenyum kepada hambanya, karena akhirnya hati itu kembali kepadanya. Bab 2. Hikmah yang tersembunyi di balik rasa sakit. Rasa sakit seringkali membuat kita lupa bersyukur. Kita merasa dunia tidak adil, hidup tidak berpihak, dan Allah tidak mendengar doa-doa kita. Padahal, bisa jadi justru rasa sakit itu adalah jalan yang Allah pilih untuk membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Bayangkan, jika hidup kita selalu mudah, mungkin kita akan sombong. Jika semua doa langsung dikabulkan, mungkin kita akan berhenti berdoa. Jika tidak pernah merasakan kecewa, mungkin kita takkan pernah belajar ikhlas. Rasa sakit adalah guru yang paling bijak. Ia mengajarkan kita untuk memahami makna sabar, mengajarkan kita untuk melihat nilai setiap nikmat kecil, dan membuat kita lebih berhati-hati dalam mencintai sesuatu selain Allah. Terkadang, Allah menunda sesuatu bukan karena Ia tidak mau memberi, tapi karena Ia tahu waktu yang tepat untuk memberimu. Ia tahu kapan hatimu siap menerima, kapan jiwamu siap belajar, dan kapan imanmu sudah cukup kuat untuk menjaga nikmat itu. Sahabat cahaya kalbu, sebuah penundaan bukanlah penolakan. Sebuah kehilangan bukan berarti kebinasaan. Seringkali, di balik sesuatu yang hilang, Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bab 3. Ujian adalah jalan menuju kedewasaan iman. Setiap ujian hidup sejatinya adalah proses pendewasaan. Allah sedang membentuk hati kita agar tidak mudah rapuh, agar iman kita tidak hanya di bibir, tapi tertanam di dalam jiwa. Kita semua tahu, iman itu bukan hanya ucapan, tapi juga kesediaan untuk tetap percaya meski semua hal tampak berlawanan dengan harapan. Ketika rezeki terasa sempit, tetap yakin bahwa Allah Maha Kaya.
Ketika doa belum terkabul, tetap yakin bahwa Allah Maha mendengar. Ketika hidup terasa berat, tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, karena sesungguhnya di setiap rasa lelah yang kamu tahan, di setiap air mata yang kamu sembunyikan dari manusia, tapi Allah lihat dari langit, semuanya tidak sia-sia. Allah tahu siapa yang tetap bersabar, dan kepada mereka Allah janjikan sesuatu yang luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, betapa besar janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Rahmat, keberkahan, dan petunjuk, 3 hal yang menjadi kunci ketenangan hidup. Bab 4. Tanda Allah sedang mendidikmu. Terkadang kita tidak sadar bahwa ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mendidik kita. Allah sedang mengajarkan agar kita tidak bergantung pada dunia, agar kita tidak mencintai sesuatu lebih darinya. Jika engkau kehilangan sesuatu yang kamu cintai, mungkin Allah ingin kamu belajar bahwa cinta sejati hanyalah miliknya. Jika engkau gagal mencapai sesuatu yang kamu impikan, mungkin Allah ingin kamu tahu bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari dunia, tapi dari ketenangan hati. Sahabat cahaya kalbu, Allah tidak ingin melihatmu hancur karena ujian. Ia hanya ingin hatimu kembali bersih, lepas dari keangkuhan, bebas dari keterikatan pada dunia, dan siap menerima cahayanya. Maka ketika hidupmu terasa berantakan, percayalah bahwa Allah sedang merapikannya dengan cara yang tidak kamu pahami sekarang. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata semua yang dulu menyakitkan justru membawaku ke tempat terbaik yang Allah pilihkan. Bab 5. Hadiah yang sebenarnya. Apa sebenarnya hadiah tersembunyi dari Allah di balik ujian hidup? Hadiah itu bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Hadiah itu adalah ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan kemampuan untuk ikhlas. Sebab orang yang hatinya dekat dengannya tidak akan mudah goyah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari dunia, tapi dari ridho Tuhannya. Ia tidak lagi menuntut segalanya sesuai kehendaknya, tapi belajar berkata, cukuplah Allah bagiku. Dialah sebab penolong. Inilah hadiah yang sesungguhnya, sebuah rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya dalam genggaman Allah. Ketika seseorang sudah mencapai titik ini, maka hidupnya akan tenang. Bukan karena tak lagi diuji, tapi karena ia tahu bagaimana menghadapi ujian dengan hati yang yakin dan sabar. Bab 6. Contoh dalam kehidupan. Pernahkah kita melihat seseorang yang hidupnya penuh ujian, tapi wajahnya tetap teduh dan senyumnya tak pernah hilang? Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa ia tetap tenang di tengah badai? Jawabannya sederhana, karena ia sudah menemukan makna sabar dan tawakal. Ia sudah merasakan manisnya menyerahkan semua urusan kepada Allah. Sahabat cahaya kalbu, ada banyak kisah yang mengajarkan kita tentang hadiah di balik ujian.
seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Tapi dari kesedihan itu, ia belajar dekat dengan Allah. Seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, tapi dari situlah ia belajar bahwa rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang hamba yang gagal dalam cinta, tapi akhirnya menemukan cinta yang lebih suci. Cinta kepada Sang Pencipta. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Bab 7. Cara menemukan hadiah itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan hadiah tersembunyi dari Allah di balik ujian? Ada 3 kunci utama. Pertama, sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tapi tetap tenang walau hati terluka. Sabar adalah memilih untuk tidak menyalahkan takdir, tapi menerima dengan lapang dada. Kedua, ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih, tapi mampu menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Ikhlas membuat hati ringan, membuat hidup terasa damai. Dan yang ketiga, tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa tindakan, tapi berusaha sebaik mungkin sambil percaya penuh bahwa hasil terbaik pasti dari Allah. Jika 3 hal ini ada dalam diri kita, maka apapun bentuk ujian yang datang akan berubah menjadi pelajaran dan berkah yang menenangkan jiwa. Bab 8. Hadiah itu ada di dalam hatimu. Sahabat cahaya kalbu. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Kadang kita diminta untuk bersabar, kadang kita diminta untuk bersyukur, dan kadang kita hanya diminta untuk tetap percaya. Tapi ingatlah, setiap ujian selalu membawa hadiah. Setiap kesulitan membawa kemudahan. Setiap luka membawa pelajaran. Dan hadiah yang paling indah bukanlah dunia yang membaik, tapi hati yang menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Maka, jangan menyerah ketika diuji. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena di balik setiap tangisanmu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan besok, tapi pasti di waktu yang paling tepat menurutnya.